Langsung aja. Pemahaman tentang Bu Bu Ima tentang surat jin. Tapi Surat aku jin itu baca, Mbak. temanya apa aja, pembagian ayatnya. Boleh langsung pakai penampilan jari gini, tema satu, tema dua, kan aku juga nggak apa-apa loh. Hmm. Kalau nggak usah nampilin slide. Kita baca nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa baca deh. Memang kan kita tujuannya untuk hanya metode kan. Mm-mm. Iya. Oke. Kecuali kalau nampilin kayaknya harus nyari-nyari lagi itu filenya. Oh, soalnya yang dikirimkan ke diriku kan juga foto foto Mm-mm. screenshotan yang nggak jelas juga kan. Mm-mm. Jadi dia baca aja. Baca aja. Enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apa itu mind map surat Al-Jin. Jadi surat Al-Jin itu saya ambilnya dari buku ini Mbak, Journey Through the Quran, pengembaraan meniti mutiara Al-Quran. Sama dengan Mbak Panduan praktis Mbaknya. memahami 114 surat dalam Al-Quran dengan mind map, karya Syarif Hasan Albana, terbitan Cordoba. Surat Al-Jin, surat ke-72, di sini dibagi menjadi 4 tema besar. Satu, keyakinan jin pada Al-Quran, itu ayat 1-10. Kemudian golongan jin dan kepercayaan mereka, ayat 11-17. Kemudian yang ketiga, arahan ilahi kepada Nabi Muhammad, itu ayat 18-25. Dan yang keempat, pengetahuan mengenai perkara yang gaib, ayat 26-28. Surat Jin sendiri diturunkan di Mekah sekitar 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, terdiri dari 28 ayat. Kemudian fadilahnya di sini ada eh, At-Tahrir wa Tanwir, halaman 217 itu. Di dalam surat ini terdapat penetapan kemuliaan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau menyampaikan pesan Allah kepada jin. Jadi yang pernah di-share Mbak Nurdin itu ya, bahwa Nabi Muhammad sampai memberikan kayak seminar gitu ya kepada jin. Itu saya baru tahu, Mbak. Tahu gue baca di buku gitu. Hasan Lebana. Kemudian tema dan kunci pesannya tadi ya, yang pertama, ucapan menyejukkan dari jin yang masuk Islam setelah mendengar Al-Quran. Nah itu kan yang saya ulik kemarin itu kan ayat 1 ya. Mm-mm. Yang katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yaitu Al-Quran. Ya Masya Allah ya, jin aja ketika mendengarkan bacaan Al-Quran mereka merasa takjub gitu. Mm. Sedangkan seharusnya kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna gitu ya, penciptaan Allah yang paling sempurna gitu, harusnya juga bisa merasakan ketakjuban dari Al-Quran tersebut gitu. Kemudian jin juga memiliki agama dan golongan yang berbeda. Ada jin Muslim dan ada pula jin yang membangkang dari kebenaran. Mm-mm. Jadi kalau saya bayangkan manusia dan jin itu eh, kayak makhluk yang sama gitu ya Mbak. Cuman Mm-mm. berbeda di alam hidupnya gitu. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir gitu ya, ada yang tidak beriman. Jin juga sama, ada yang beriman, ada yang tidak gitu. Yang membedakan hanya tempat hidupnya gitu. Kalau kita di dunia, kalau mereka di alam yang goib gitu. Nah ternyata jin itu juga tadi ya punya golongan, ada yang Muslim, ada juga yang membangkang dari kebenaran. Kemudian para rasul tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti atau menguntungkan siapapun. Tugas mereka hanyalah menyampaikan pesan dari Allah. Jadi para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, tugasnya itu menyampaikan risalah dari Allah gitu. Jadi tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti gitu ya. Disediakan disampaikan seperti itu. Kemudian hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Allah mengungkapkan apa yang diinginkannya kepada siapa yang dia pilih di antara para utusan. Nah, jadi tadi ya, perkara-perkara gaib itu Allah yang tahu gitu, yang mengetahui semuanya.
Sedangkan para utusan tuh menyampaikan, para rasul menyampaikan kepada manusia gitu, kepada kita risalah-risalah kebenaran gitu. Nah, sebagai petunjuk jalan hidup kita menuju kebenaran. Itu kalimat. Gitu. Terus kemarin disuruh me, apa Keajaiban Al-Quran. keajaiban Al-Qur'an. Apa Mm-mm. ya keajaiban Al-Qur'an? Banyak sih Ketemu Mbak nggak? sebenarnya. Ketemu. Banyak. Banyak. Banyak ya. Yang saya tulis itu eh saya tahunya ya suruh mengartikan dari ajaban tadi ya. Nah, Yang nggak sih? Tugasnya itu tazakur dan mengartikan atau gimana? ketakjuban. Mm-mm. Nah, ajaban itu kan saya cari di internet, cari di internet. Mm-mm. Uh-uh. Dari ajaba ya jabu ajiban gitu. Uh-uh. Yang artinya heran, kagum, serta takjub terhadap sesuatu yang mana seseorang sebelumnya tidak mengetahui. Nah, Al-Quran itu kan dulunya sesuatu yang baru gitu bagi manusia ya, kan diturunkan Apalagi bagi jin kan ya. ya Uh-uh. di zaman jahiliyah gitu kan turunnya Al-Quran kan ketika zaman jahiliyah ketika manusia itu benar-benar dalam kondisi kebodohan gitu ya Mm. hidupnya berantakan lah gitu kan Mm-mm. banyak maksiat banyak ini nah diturunkanlah Al-Quran yang Masya Allah isinya itu sangat menakjubkan gitu tidak hanya untuk manusia bahkan jin pun merasa menakjubkan gitu menakjubkannya apa nah di situ banyak Mm. sekali pelajaran ya banyak sekali petunjuk hidup Mm-mm. bahkan yang kita tidak tahu gitu di situ tuh sudah ada gitu dan banyak yang dibuktikan di zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan dengan para ilmuwan misalnya tentang penciptaan manusia gitu ya kan dulu nggak ada USG nggak ada Mm-mm. gimana sih gitu ya kok bisa lahir manusia itu dari apa gitu kan nah di Al-Quran tuh ternyata sudah ada dan itu terbukti sekarang ketika teknologi sudah berkembang oh iya benar dari yang kecil ya kemudian bisa tumbuh segumpal daging kemudian jadi janin gitu terus bisa hidup nah kayak gitu lah nah, itu Ajaibnya, menakjubkannya Al-Quran ajaibnya di itu situ kan. Iya, iya. ajaibnya di situ jadi kalau saya melihatnya ya Al-Quran itu sebuah kebenaran yang sudah ada sejak zaman dulu gitu dan itu tidak bisa dibantah dengan apapun sepandai apapun manusia mau membantah tidak akan bisa karena justru malah mengiyakan gitu kan Mm-mm. Ah, ajaibnya di situ. oke. Kemudian eh, yang terakhir itu ayat yang jadi sorotan gitu ya Mbak. Hmm, Saya menyorotnya di sini di ayat 13 malahan. oke. Yang artinya dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Qur'an kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Nah, jadi ini peringatan bagi kita juga gitu ya Hmm. ya udah beriman aja kepada Allah gitu kan. Kamu tuh hidupnya pasti akan dijamin kalau kamu beriman kepada Allah. Jangan takut rugi untuk beramal untuk Lah, khaufun apa wala gitu kan ya tahzanun. gitu. Dan jangan takut berdosa. Pokoknya beriman aja, beribadah kan tugas kita di dunia diciptakan untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Mm-mm. Itu aja, Mbak. Iya, Bang. Keren ya, Bima. Nah, itu kalau udah ketemu nguliknya dengan bagus. Nah, itu kan masih berkaitan misalnya dengan dikaitkan lagi dengan juz 27. Rentetan juz ini kan berkaitan. Kan di Al-Dariyat khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Hmm, menciptakan jin dan manusia. Berarti kalau di situ jin dan manusia setara nggak? kalau saya ngelihatnya setara sih, Mbak. Kan setara. Berarti kalau setara Mm-mm. Rasul diutus tuh hanya untuk manusia atau juga untuk jin kalau begitu? Ya, untuk jin juga. Untuk jin juga. Berarti Al-Quran gitu. Pedoman hanya untuk manusia atau juga pedoman untuk jin? Iya ya, sama jin juga ya. Tapi Mereka juga juga ngaji kan juga gitu setara. ya. Karena kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti nek Mm-mm. setara kan apakah Allah langsung membedakan syariatnya? Enggak kan berarti kan? Juga. Mm-mm. Ya. Jadi di situ Rasul juga selain diutus untuk manusia, juga diutus untuk jin. Benar tadi Bima bilang gini, bedanya manusia ada di alam dunia ini yang tampak, jin ada di Mm-mm. alam yang tidak tampak. Nah ini berkaitan permainan energi, frekuensi, vibrasi Bima. Mm-mm. Karena energinya jin dan kita, lokasinya yang beda itu di frekuensi energi. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita menguasai ilmu bangsa energi, frekuensi, vibrasi, human design, ngono lagi akan
lebih bisa cepat memahami kayak gitu kan frekuensi getarannya. Maka kalau manusia pas bisa melihat jin, kan pas frekuensinya Oh gitu. itu sama dengan frekuensi jin. Saya tuh pernah takut, Mbak, takut menghafal surat jin karena pernah dengar ada orang ya ngomong kalau kamu hafal surat jin nanti kamu bisa ngelihat jin. Nah, itu tuh saya takut, Mbak. Harus saya langsung munculkan belief, limiting belief ngono ya. Jadi, lah, nah kalau hafal surat jin ntar aku bisa ngelihat jin dong, ngeri dong gitu. Anggap Itu benar. frekuensimu di atas jin yang nggak lihat jin. Kan kan kesimpulan itu tidak sefrekuensi. Heeh, itu berbeda frekuensi. Maka manusia disuruh frekuensinya minimal netral. Kalau nggak netral selalu dikelola joyful love, cinta. Dengan cinta itu bisa mencintai seluruh makhluk. Misalnya kan kalau di kelasnya Pak Faiz, bayangkan ini dunia ada di genggamanmu. Mm-mm. Semua makhluk kamu kirimin cinta lah. Siapapun yang mau yang masih membencimu, kamu yang membencinya, ada di genggamanmu semua kirim energi cinta. Oh, oke ya, Jin ngatur energi cinta. Jadi dengan kayak kita kulik lagi ya. Jin itu berarti satu, secara syariat sama dengan manusia. Nabinya pun secara syariat sama, Rasul Nabi Muhammad. Kemudian pedomannya, berarti Al-Quran tuh pedomannya harus tetap. Cuma ya kalau yang kafir ya kafir, dan yang Islam, yang beriman ya beriman. Memang kuncinya iman, kuncinya bangunan, baik bangunan struktural jin maupun struktural diri kita. Bangunan yang kuat adalah keimanan kan. Maka bunyal Islam ala khomsin nenekku syahadat itu kan pilarnya ya bangunan. Bangunannya keimanan, pilar-pilarnya jaga-jaganya rukun Islamnya itu. Heeh, makanya kan ngapain sih pelajari rukun iman dan rukun Islam? Ya kayak kan struktural bangunan, pondasi. Kayak ini pondasi bangunan, di pondasi itu keimanan tuh pondasinya bangunan. Ya, kita mau mau buat tadi ada harusnya tadi aku nerangin al hadisnya tak gabungkan gitu ya. Al hadis tadi kan besi kan. Secara Iya. fisik loh ya, ada besi kan tuh Al-Quran kan sampai meliputi semuanya ya. Dari nama-nama binatang ada. Ada nama-nama tumbuhan diwakili atin. Dari nama-nama logam mulia. Logam mulia diwakili al-hadid. Nah, gitu kan. Kayak secara bangunan, kalau ini bangunan, pondasinya itu kan keimanan kan. Kalau keimanannya kuat, pilar-pilarnya ini, cagak-cagaknya, bunyal Islam ala khomsin, ya syahadatnya kuat, sholatnya kuat, ngono kan itu cagak-cagaknya kan. Atapnya juga mau ya atapnya, ngono kan sekian gitu. Jadi bangunan ya, pondasi, cagak, atapnya apa Bu Ima? Apa tuh ya? Amal. Ah, Amal bukan ya? solih. Amal solih itu atap atau isi daripada bangunan. Apa ya? Kan tadi pondasinya iman ya, Iman, berarti kan pondasinya rukun iman iman. itu. Hmm, Rukun iman berarti ya maksudnya. betul, Terus rukun nanti iman. tiang-tiangnya rukun Islam ya Betul. benar. Nah. Terus atapnya apa cinta kasih apa Mbak? Nah, ya nanti antara amal soleh atau apa ngono berarti ya. Mm-mm. Atapnya apa gitu berarti. Kok biar bangunannya rumahnya tuh akhirnya kokoh gitu kan. Hingga Amal soleh kali ya. Kalau menurutku amal soleh ya. amal soleh gitu ya. Ya Kan kalau kita orang begini. sudah meyakini apa itu rukun Islam gitu ya, kan Mm-mm. akhirnya dia akan beramal soleh. Ya, Zakat, syariat untuk puasa. menjalankan syariat fikih ngono ya. Nah, iya kali. Oke. Nah, berarti kan nah, kita pelajarin terus makanya kan kita belajar terus tuh karena kita membangun jiwa kita sebenarnya kan. Mm. Sampai kita jadi yang bagus tadi. Nah, penjelasan Bima jinnya sudah menyeluruh, udah bagus, udah sampai ketemu Rasul ngisi seminar ke di atas jin. Akhirnya kita tahu bahwa jin dan manusia itu setara. Hanya perbedaan di level energi. Level Hmm. energi dan dulu waktu waktu sebelum kisahnya Zulkarnain, jin dan manusia itu meskipun energinya beda, namun dia sama-sama bisa dilihat. Jadi kemeruyuk rebutan tempat. Terus Waduh. Zulkarnain bilang ke Allah, eh, dikasih ilham. Ya Allah, bagaimana Mm-mm. memisahkan ini kok kemeruyuk banget, sesek manusia dan jin rebutan tempat. Terus bagaimana ini biar manusia dan jin tuh nggak keroyokan tempat, sedangkan jin itu kan nggak ada matinya, lahir Mm-mm. terus dan manusia kan mengalami secara fisiknya Mm-mm. kan mati terkubur, ngono kan, Mm-mm. gitu. Terus
Nah, Bapak Zulkarnain dikasih keilmuan, akhirnya bisa memisahkan lokasi jin dan manusia. Hmm, Dipisahkan. Akhirnya pemisahnya tuh kayak suatu kaca bening yang bening, yang mm-mm. nanti kalau orang yang hatinya jernih bisa nembus. Itu Tapi bisa masuk akhirnya hatinya ditutup. jin. Akhirnya kan ketutup. Hmm. Manusia nggak rebutan tempat sama jin. Terus Ya, nanti jin itu kena azab nggak, Pak? dan Masuk kalau ke jinnya, perhitungan nggak? kalau Atau jinnya masuk ke beriman dan neraka? beramal soleh, masa dia ada? Tetap tetap ada perhitungannya Segala amalnya. sesuatu kan ada inna kulla syai'in qadar. Segala sesuatu ada itu perhitungannya di sisi Allah lah, ada ukurannya lah. Berarti termasuk jin juga nanti akan mengalami surga dan neraka juga gitu. Kan kalau di sini lah jin yang beriman kuwi terus dihitung imane ngono. Kan tadi ada jin. Ada jin yang beriman, ada jin yang Mm-mm. mm-mm. Ya mungkin surganya jin lah. Ya kan surganya jin, nerakanya jin. Loh, tapi manusia jadi intipnya neraka bersama. Udah kalau di nerakanya kok bersama. Kalau surganya Hmm. beda. Itu kali ya. Iya. Bayangin gitu malah. Jadi nganu ya. Soalnya ini kan ini kamu tentang ketuhanan ya. Mm-mm. Kita masih wilayah konsep dan dogma ini Bu. Ya kita yakin sih, kita percaya Al-Quran kan. Tapi ini kan wilayah Al-Quran ini kan pedoman yang kita ulik karena ini isinya konsep-konsep kan. Mm. Yang belum wilayahnya kita masuk lebih dalam gitu ya. Nah, kita baru membahas secara ada makhluk lain selain Mm-mm. namanya manusia yang ternyata bernama jin, ya kan? Yang ternyata Nabi kita Nabi Muhammad juga secara syariat selain diutus kepada manusia, juga dia diutus kepada jin. Berarti kalau secara syariat nabinya sama, berarti pedomannya sama aku tuh nih. Ya, semua makhluk Allah kudu seluruh alam kan Rasul diturunkan kan untuk seluruh semesta alam, gak hanya untuk umat Islam sebenarnya. Untuk pedoman seluruh manusia. Mm. Nek isi masuk tentang proses kejadian manusia ngono yang enggak Islam enggak mempercayai sih kejadian manusianya beda. Yang Iya, Bang Buddha, betul. Hindu ngono proses kejadian manusianya enggak gitu. Enggak sesuai Al-Qur'an. Ya, kok sama sesuai Al-Qur'an kan? Hmm. Jadi secara Betul. syariat, secara taklifi, pembebanan syariat, jin ki ya bodoh dengan manusia. Karena jin juga mendengarkan, berarti kalau jin bisa mendengarkan ucapan Rasul membaca Al-Quran, jin paham dong apa yang disampaikan Rasul. Gitu kan. Terus kalau seorang jin kalau ada jin yang ada orang beriman, jin pun juga ada yang beriman. Ya Mm. enggak di ayat berapa yang jin juga beriman. Sebagian dari jin juga beriman. Wa innahu kana birijalim minal insi wal Surah ayat Ayat 6 atau ayat berapa itu? Wa innahu kana birijalim minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat 6 sesungguhnya ya. gitu. Ya, ayat 6. Ayat 6 kan berarti naik manusia juga sebagian ada yang beriman dari golongan jin juga sebagian ada yang beriman. Lalu kita yang ditanyain, oh berarti anak surga neraka jin dan naik surga dan neraka itu kan kita membahasnya bisa secara geografis maupun secara psikologis. Nah, secara psikologis selama manusia itu merasa nyaman, condition batinnya nyaman, itu berada di surga kan. Jin pun gitu, nek wis sakinah, nyaman, dia nggak akan ganggu manusia. Iya, iya. Kan dia nyaman di surga. Tapi kalau manusia bergejolak, wah hatinya pengen ngamuk-ngamuk, weh. Terus Mm. isinya jengkel, kemarahan, kebencian, itu berarti kan berada di neraka kan dia. Frekuensinya frekuensi jin yang ada di neraka juga. Itu akhirnya jin-jin yang kayak gitu kan suka ganggu manusia kan. Iya, yang suka nampak-nampakin itu. Nah, sekarang nampakin gentayangan karena dia nggak sakinah. Manusia pun begitu yang nggak sakinah. Ngusil, usil terhadap kehidupan orang lain. Oh ya Allah, iya ya berarti sama kayak jin kita Iya, yang usil-usil tuh ngerusuin tiba-tiba orang yang nggak salah fitnah-fitnah orang gitu kan. Gak perkara wae.
Ya, ya. Yes, ya begitulah gitu kan. Jadi itu pelajaran yang indah dari surat Jin gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita coba pahami dari surat Jin dapat poin di sisi Allah. Nanti kalau kita ada yang nggak paham, ditambahin kefahaman sama Allah. Robbi Amin. zidni ilman nafi'an. Arzuqni fahma. Amin. Kayak alhamdulillah.